adalah yang pertama adalah melindungi diri sendiri. Ya. Kemudian terciptanya cara kerja, lingkungan kerja yang aman dan nyaman tadi dan sehat. Sehat itu. Jadi kalau teman-teman gini, sekarang perubahan perilaku individu. Kalau misalnya teman-teman makan di rumah sakit, di pantry, kalau makan di rumah sakit atau di kampus, itu ada nggak tempat khusus? Ada nggak kantin namanya? Kalau di rumah sakit ada apa namanya? Ada pantry. Sekarang boleh nggak kalau dikatakan nih lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat. Kalau terus kita bawa makan, apalagi mahasiswa nih, terus bawa makanan terus makan di Nur Station. Bukan hanya mahasiswanya makan di Nur Station, karyawan makan di Nur Station. Kira-kira boleh nggak? Nyaman nggak itu? Sehat nggak itu Nur Station? Karena kalau kita makan sembarangan, merokok sembarangan, atau buang ludah sembarangan, atau batuk sembarangan, maka lingkungan kita nggak aman, nyaman, dan nggak sehat, dan nggak seger. Jadi tidak dianjurkan mahasiswa maupun staf itu makan di Nur Station, di gudang. Dia harus di center, di mana? Di pantry, supaya tempat kita bekerja bersih. Karena kalau kita makan sembarangan, teman-teman mahasiswa maupun karyawan sembarangan, maka tadi bekas makanan itu akan merangsang para vektor. Vektor ya, tahu nggak vektor? Vektor itu adalah nyamuk, tikus, kecoa. Di rumah sakit teman-teman ada kecoa nggak? Kalau nggak ada, saya mau datang ke rumah sakitnya. Strateginya seperti apa? Jadi ternyata penyebab banyak kecoa, tikus, dan kucing dan kawan-kawan itu karena karyawannya atau mahasiswa yang dinas di sana itu makan sembarangan. Yang kedua, ketika kita selesai makan teman-teman, piring dan gelas kita itu kita nggak langsung bersihkan. Kita taruh, maka nanti kucing dan kecoa dan kawan-kawan akan datang mencium. Tadi kan PPI perubahan perilaku individu kan teman-teman? Mulai dari diri sendiri. Kalau engkau makan, makanlah di pantry, makanlah di kantin. Setelah selesai, piringnya langsung Anda bersihkan sendiri, nggak ada pembantunya. Kalau di rumah boleh ada pembantu Anda. Tapi kalau di rumah sakit tidak ada. Kita menghasilkan limbah, buang sendiri ke tempat sampah, terus piringnya kita bersihkan untuk keselamatan petugas. Jadi kalau nanti ada mahasiswa masuk ke rumah sakit Ishak, terus ditemukan mereka makan di sembarangan, bawa makanan, bawa minuman, maka Anda tidak safety dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Gak usah yang hebat-hebat, gak usah yang canggih-canggih, tapi mulai dari cara makan. Limbah, sampah, jangan cuek. Itu sampahnya CS ini, padahal sampahnya cuma satu, panggil CS. Itu mah kebengatan, itu nggak ada di sini, di luar negeri sana. Kalau di sini kalau ada sampah langsung dikutip. Kalau di sini orangnya kan pada sadar semua, benar nggak? Oh belum tentu, ya. Jadi mulai dari hal yang sederhana, ya, dan yang sederhana. Ya, kemudian melindungi. Setelah kita lindungi, kita buat nyaman pekerjaan kita, ya. Maka tahu nggak teman-teman, akreditasi itu datang. Saya itu waktu kita didatangi oleh surveyor dari luar negeri, ditemukan tadi sederhana saya bilang, ditemukan makanan aja di kulkas obat ditemukan, kulkasnya aja kotor. Menurut mereka kita itu orang jorok. Sekarang coba cek kulkasnya, bersih apa tidak? Aman gak itu? Kan gak usah yang hebat-hebat teman-teman. Yang sederhana, cek diri gak usah mikirin orang lain. Diri sendiri, makan pikirin, oh nanti kalau habis makan kalau ada sisa teman-teman buang kemana sisanya? Taruh aja, nggak begitu, jangan. Tutup, masukkan ke kontainer atau masukkan ke kulkas. Supaya kalau dimasukkan ke kontainer atau ditutup, si tikus, kucing, kecoa tidak mencium dan mereka nggak mendekatkan diri. Aman, nyaman, seger, ya. Kemudian melindungi pasien, pengunjung pasien. Jadi nanti kalau pasien-pasien kita teman-teman, ya, pasien kita itu datang kita edukasi kebersihan tangan, etika batuk. Tetapi yang paling kita edukasi kasih tahu, Bapak, Ibu, nanti kalau keluarga datang jangan bawa pisang dan teman-temannya. Karena jangan bawa kerupuk dan teman-temannya. Kalau bawa pisang dan kerupuk
dan buah-buahan dan kawan-kawannya, nanti si vektor tadi akan datang mendekat. Maka kami rumah sakit akan kewalahan dengan vektor-vektor, dengan tikus, kecoa dan kawan-kawan. Tolong bantu rumah sakit Bapak Ibu. Kedua, kalau Bapak Ibu nanti makan, kan ada keluarga pasien toh menunggu, benar gak teman? Bilang sama mereka, ya teman-teman, nanti kalau makan, makan aja di kantin. Atau makan aja di luar ketika teman-teman beli. Karena kalau kalau makan di dalam, sisa makanan ibu akan jatuh ke lantai dan akan dicium oleh vektor dan kawan-kawan. Jadi kalau ibu makan di luar di kantin sekaligus, itu kan makanan lagi panas dan hangat. Enak kan, perutnya jadi kenyang. Pulang dari sana sudah sehat, energinya nggak gendut. Ya nggak teman-teman? Yang kedua, ibu menolong kami, sampah kami berkurang. Karena kalau mereka seluruh pengunjung atau keluarga pasien makan di dalam, sampah kita akan melipat ganda. Kecil kan, sederhana kan? Pernah nggak kepikiran? Saya berpikir karena sampah kami sangat banyak, lingkungan kami jadi kotor. Kecoa, kami cara akar, kan nggak nyaman jadinya pekerjaan kami. Ada kecoa, ada tikus, ada nyamuk, itu nggak berarti tempat kita bekerja nggak aman. Penyebabnya karena saya habis makan saya nggak cuci piring saya, sampah saya taruh sembarangan. Itu lingkungan loh, itu rumah sakit. Sederhana aja, gak usah yang heboh-heboh. Sederhana, pulang dari sini lakukan yang sederhana. Bukan kita jadi presiden jadi hebat, bukan. Ini lebih dari presiden. Mulai dari diri yang mahasiswa, awas nih, Anda nanti jadi staf dan karyawan. Mulai dari sekarang, untung Anda ikut seminar ini. Jadi Anda nanti kalau makan gak boleh sembarang tempat di rumah sakit. Betul-betul di kantin, betul-betul di pantry. Bisa nggak teman-teman mahasiswa? Kalau karyawan bisa nggak mempraktekkan yang saya sebutkan tadi? Kalau enggak, Anda nggak sayang sama rumah sakitnya. Nggak bisa, keselamatan staf, petugas itu, pasien itu nggak terjamin. Ya. Jadi program bidang kesehatan kerja itu, yang pertama adalah, apa sih programnya? Namanya program manajemen risiko. Jadi kita identifikasi risiko. Jadi tadi resikonya adalah misalnya resiko apa? Kecelakaan kerja. Misalnya kalau di CSSD resikonya apa di situ? Terpercik cairan, berarti harus menggunakan alat pelindung diri. Kemudian kalau di IGD misalnya apa yang terjadi? Resiko jatuh misalnya. Kemudian di kamar jenazah resikonya apa? Resiko karena itu paparan namanya itu di situ ada formalin, maka resiko terpapar cairan bahan berbahaya. Jadi stafnya harus diedukasi menggunakan alat pelindung diri, ya. Kemudian komunikasikan, konsultasikan dan pantau dan telaah. Ini adalah proses dari program K3, ya. Kemudian bahaya potensi di rumah sakit itu bisa biologi, virus. Jadi teman-teman nanti yang nanti bekerja ke pasien, baik itu staf atau mahasiswa, kan ini ada risiko. Maka ketika kita misalnya bekerja, ketika ada potensi misalnya ada airborne, kita pakai masker. Ketika itu potensi ada bahan berbahaya, misalnya kita campuran klorin, formalin, berarti resiko ke kita toh, maka kita menggunakan alat pelindung diri. Kalau itu berisiko cairan tubuh, pasang infus, pasang kateter, pakai alat pelindung diri, melakukan kebersihan tangan. Tapi kalau misalnya, pasiennya hepatitis HIV/AIDS, terus karena hepatitis, kita pakai sarung tangan waktu tensi pasien. Benar gak itu, Dek? Benar gak? Benar? Salah. Jadi kalau misalnya pasiennya HIV hepatitis, kan HIV hepatitisnya ada di mana? Ada di dalam darah. Dia bisa tertular lewat mana, teman-teman? Hubungan seksual yang tidak aman. Yang kedua, dari air ASI ibu ke bayi. Yang ketiga, tertusuk benda tajam. Jadi bekas jarum dari pasien tertusuk ke petugas lebih dari 5 cm, itu 0,03% bisa terjadi infeksi kepada staf yang tertusuk. Atau dari mana? Dari luka. Luka saya lukanya besar, kemudian darahnya tertumpah kepada luka yang besar itu, kemudian saya nggak melakukan action, maka itu bisa terkena, itu 0,04%. Jadi ketika teman-teman mahasiswa, teman-teman perawat waktu merawat pasien dengan HIV/AIDS tanpa luka, tanpa ada apa-apa, waktu memandikan, itu tidak perlu pakai alat pelindung diri, cukup melakukan kebersihan tangan.
Benar gak teman-teman? Ya, jadi jangan aneh-aneh. Ih, pasiennya hepatitis, kita pakai sarung tangan tensi pasien Anda, berarti Anda berbahaya. Kenapa? Karena sarung tangan itu menjadi transmisi infeksi. Tapi kalau Anda memutuskan rantai infeksinya, nanti teman-teman saya berikutnya dengan 5 momen, 5 indikasi kebersihan tangan, maka Anda selamat. Bukan sarung tangannya yang menyelamatkan Anda. Tapi kalau teman-teman misalnya ada oral hygiene, parental hygiene, terus pasang infus, pasang kateter urin, wajib gak melakukan kebersihan tangan? Wajib gak pakai alat pelindung diri? Tapi ketika Nancy memandikan, ada gak potensi ke kita? Tidak ada. Jadi tidak perlu alat pelindung diri. Yang penting kalau itu ada cairan berarti kita ada indikasi pakai alat pelindung diri. Ya. Jadi kemudian kimia, antiseptik, misalnya pesan apa? Mencampur klorin, ya, gas anestesi, ETO, formalin, glutardehid, merkuri. Semua ini pada saat kita mencampur teman-teman cleaning service, teman-teman di kamar jenazah, kita ini harus kasih tahu, hey teman-teman nggak boleh sembarang, itu namanya karsinogenik. Teman-teman wajib menggunakan masker dan juga sarung tangan dan apron. Siapa yang reminder mereka? Ya kita. Siapa yang edukasi mereka? Ya kita. Semua orang termasuk PPI. Ya. Kemudian fisik teman-teman yang ada di radiologis, di kamar ronsen wajib pakai apron untuk radiologi sendiri. Kemudian cara kerja. Jadi teman-teman, kenapa banyak orang yang HNP? Nyeri punggung. Kenapa? Karena cara posisi mengangkat pasien nggak tepat. Jadi teman-teman mahasiswa nanti nih, kalau misalnya menolong pasien, usahakan posisi, ya, posisi jangan bungkuk, ya, tapi mengangkat posisi gerakan harus lurus sejajar, ya. Kemudian karena banyak sekali sekarang HNP perawat banyakan sekarang, hipertensi, DM sama HNP. Sekarang kesehatan medical check up perawat-perawat maupun petugas kesehatan itu paling banyak. Kemudian psikososial, jadi teman-teman kalau misalnya stres, banyakkan tertusuk benda tajam itu karena apa? Pagi, sore, malam dinas. Jadi terus menutup kembali spuit, ya rekeping, ya harusnya nggak boleh ditutup jarum, iseng lagi menutup, padahal nggak perlu, ya. Jadi itu, jadi teman-teman kalau ada konflik di kerjaan, lagi kesel di rumah sama suaminya, waduh suaminya ini di rumah berantem atau sama pacarnya, ada pasien ikut jadi korban, ya, ada juga kan seperti itu Bapak, ya. Jadi kita harus bisa memanage diri sendiri. Ini banyak nih kejadiannya, ya. Jadi ini cara psikososial, jadi potensi bahaya di rumah sakit, jadi kita harus perhatikan, ya. Kemudian tadi bakteri, kalau pasien-pasien misalnya merawat pasien TB wajib menggunakan masker N95, ya. Nah, potensi menurut berapa di area kerja tadi poliklinik, ini dia nanti akan dilihat oleh para surveyor, ya. Kemudian di OK nanti gas anestesi akan dicek bagaimana kita potensi mencegah supaya staf kita nggak terkena, mendorong mengangkat di laboratorium itu ada bakteri virus. Makanya semua sampah yang di laboratorium itu adalah infeksius. Baik itu feses, urin itu infeksius. Walaupun feses, urin di tempat biasa itu adalah sampah non infeksius, tapi kalau di laboratorium udah dianggap itu semua infeksius, ya. Jadi staf di sana wajib melakukan kebersihan tangan dan APD. Jadi di laboratorium itu teman-teman bahkan ngetik aja sudah pakai sarung tangan karena dianggap itu adalah sudah infeksius. Area kerja teman-teman di laboratorium itu udah infeksius. Mau mengetik, mau angkat telepon, mau apa tuh sudah pakai sarung tangan. Itu boleh nggak? Memang itu boleh karena area itu sudah infeksius. Tapi yang paling penting di cleaning, dibersihkan secara rutin, ya. Di radiologi tadi sudah, fisioterapi juga risiko peralatan di sana. Kan fisioterapi banyak banget alatnya, teman-teman, ya. Jadi di fisioterapi, teman-teman kalau punya di rumah sakit di fisioterapi, itu ada alat-alat yang dipakai untuk latihan si pasien. Nanti surveyor akan nanya, bagaimana Anda melap boneka-boneka ini? Bagaimana Anda membersihkan semua peralatan yang ada di fisioterapi ini? Kita harus ada kebijakannya, SPO-nya. Minimal dengan alkohol atau dengan deterjen. Kapan kita bersihkan? Ketika setiap selesai pasien menggunakan.
Kayak boneka-boneka itu kan banyak dipakai untuk fisioterapi. Nah, harus kita bisa jawab, harus ada kebijakannya. Di laundry itu adalah panas di sana. Itu ada mesin-mesin. Jadi itu juga harus kita perhatikan staf kita, kebakaran, risiko kebakaran karena ada listrik di sana dan banyak beban, mengangkat beban. Jadi kita harus stack karena mereka risiko untuk terjadi HNP. Untuk limbah terjadi kontaminasi radiasi dan benda tajam, ya. Ini sama, teman-teman bisa nanti baca. Nah, jadi kebijakan kesehatan di tempat kita bekerja yang pertama adalah kebijakan MCU, medical check up. Jadi mahasiswa sekarang itu kan sebelum masuk kan medical check up. Karyawan di area beresiko medical check up wajib 1 tahun sekali. Di mana saja? Di ruang isolasi, IGD, intensive care, OK, radiologi, di kamar jenazah, laundry, itu wajib melakukan MCU minimal 1 tahun sekali. Tapi area yang tidak berisiko boleh 2 tahun sekali. Ya. Kemudian bagaimana tentang kebijakan pelayanan kesehatan? Kalau misalnya pasiennya TB, staf kita TB, karyawan kita TB, apa kebijakan di rumah sakit? Apakah dia boleh kerja atau cuti? Cutinya berapa lama? Ada beberapa rumah sakit kalau stafnya TB, maka stafnya itu disuruh istirahat 2 minggu, minum OAT, dicek lagi kalau dia masih positif, maka dia diperpanjang. Kalau masih ternyata negatif atau minimal, dia tetap boleh bekerja, tapi di area tidak berisiko, di administrasi dan sebagainya. Ya. Jadi pencegahannya yang pertama adalah edukasi. Sekali lagi program pelayanan kesehatan kerja itu pencegahannya adalah promotif, yaitu edukasi dan sosialisasi. Tadi minimal apa? Tadi makannya yang benar. Kesehatan dimulai dari diri sendiri, ya. Kemudian gizi kerja, ya. Makanya sekarang kalau rapat teman-teman nggak tahu deh. Dulu kami itu kalau rapat ada konsumsinya, ya. Konsumsinya itu belinya gorengan. Bayangin adalah kalau goreng setiap hari, padahal minyaknya itu udah 7 kali dipakai, bahkan 10 kali. Jadi terakhir itu yang kita makan kolesterolnya doang. Akhirnya 1 tahun terakhir ini kami nggak ada lagi, kalau rapat nggak ada konsumsinya. Sehat nggak? Sehat. Jadi nggak beli gorengan lagi kan? Ya, jadi seperti itu. Gizinya ya diusahakan lah gizi. Jadi makanya tadi edukasi itu kalau bisa bawa makanan dari rumah, ada makan buah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kebugaran, jadi setiap 2 jam harus ada exercise. Harus ada latihan, harus ada gerakan-gerakan untuk, kalau apalagi di komputer, kalau efisien mah jalan terus, dia sehat. Tapi teman-teman yang duduk di kantor, itu harus ada exercise gerakan-gerakan. Atau gerakin kaki kah, tangan kah, semua harus digerakkan, minimal setiap 2 jam. Ya, sama pembinaan dari kerohanian itu penting supaya fresh ya. Kemudian prevention lainnya adalah pemeriksaan kesehatan karyawan tadi, terutama area berisiko, medical check up, kemudian imunisasi. Nah imunisasi dalam akreditasi nanti akan ditanyain minimal imunisasi hepatitis B. Ya. Kemudian di area berisiko isolasi influenza. Atau sekarang yang lagi marak itu emerging disease adalah difteri. Jadi karena ini lagi KLB di Indonesia, maka staf kita di rumah sakit divaksin difteri. Ya. Seperti itu, kemudian surveillance kita lakukan dan surveillance lingkungan. Itu makanya teman-teman nanti itu ada namanya IPCN melakukan surveillance terhadap kendali lingkungan ya. Bagaimana proses kesehatan lingkungan kita bersih atau tidak ya. Medical check up tadi harus kita kerjakan. Jadi kita harus yakin ini saya baru di medical check up nih. Dari medical check up kan nggak ada kolesterol. Ya udah kita pakai uang sendiri aja dulu, nggak apa-apa. Orang BPJS-nya nggak tanggung, nggak apa-apa untuk diri sendiri, ya. Ya syukur-syukur sih kolesterolnya bagus semuanya terkontrol. Jadi mobil aja kita maintenance. Betul gak teman-teman? AC aja kita maintenance 3 bulan sekali. Tapi diri kita sendiri dicek gak kesehatannya? Kadang-kadang kita lupa. Makanya sekali setahun atau 2 kali setahun kita harus check up diri sendiri. Ronsen, laboratorium, urinnya, pemeriksaan fisik, EKG harus diperiksa minimal yang di area tidak berisiko 2 tahun. Kalau mobil aja setiap 3 sebulan, 6 bulan, 1 tahun kita maintenance. AC kita maintenance 3 bulan. HEPA filter setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Diri sendiri juga harus di check up. Setuju nggak?
Ya, adik-adik yang kecil-kecil ini walaupun masih kecil-kecil check up ya, Dek. Siapa tahu kalian lebih kolesterolnya lebih tinggi daripada kami. Kan jajan sembarangan toh? Nah, minta duitnya sama mama ya. Nah, ini annual ya. Jadi pemeriksaan berkala. Apa itu pemeriksaan berkala? Adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan tujuan mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja. Jadi kita tuh sekali lagi sesudah berada dalam pekerjaannya serta dinilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan sedini mungkin yang mungkin perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan, prevention. Sekali lagi, deteksi dini diri sendiri. Pelaksanaannya resiko tinggi tadi 1 tahun sekali, bukan beresiko 2 tahun sekali. Jenis pemeriksaan sesuai dengan tujuan, jenis pekerjaan dan kemampuan instansi. Kemudian dianalisis dan dilaporkan ke individu. Jadi kalau medical check up itu harus dilaporkan ke personalnya. Jadi kalau udah diperiksa, tanya sama tim medicalnya, MCU-nya, hasil saya mana, resum saya mana. Ya, seperti itu. Kemudian contoh pajanan itu adalah, kalau pajanan ini, kalau misalnya asbes itu fototoraks, fungsi paru ya. Kemudian kalau misalnya terjadi vinyl chloride itu kita cek fungsi hati. Ya, kalau misalnya itu terhadap pajanan itu arsen atau anorganik, maka fototorak dan sitologis putum ini yang kita periksa di rumah sakit masing-masing. Kalau misalnya timbal, PB dalam darah, ini yang dicek. Jadi masing-masing di mana kita kerja ini yang diperiksa. Kalau misalnya itu terkena nil, itu audiometri, ini loh risiko untuk ini suara, dengung, gangguan ventilasi paru itu spirometri. Jadi lihat jenis pemeriksaan dan pajanan. Jangan sembarang, nggak usah semua. Jadi kalau teman-teman misalnya di laundry itu kan ada mesin. Teman-teman yang ada di genset itu kan suaranya sangat tinggi sekali. Apa? Audiometri. Jadi nanti PPI teman-teman yang di area berisiko itu harus cek sesuai pajanan, nggak usah semuanya. Ya, pemeriksaan berkala tadi divisi pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap pekerja untuk menilai adanya pengaruh ini tadi sudah sampaikan ya. Indikasinya adalah perubahan status kesehatan. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai oyong-oyong, misalnya nggak nyaman, itu langsung datang ke poli pegawai. Teman-teman punya poli pegawai nggak di rumah sakitnya? Punya nggak teman-teman? Kalau mahasiswa kemana dia kalau cek kesehatan? Minimal ya ke rumah sakit teman-teman di mana dinas, ya. Kemudian perubahan pekerjaan, misalnya tadinya saya bekerja di poliklinik, kemudian saya bekerja di ruang isolasi, maka salah satu indikasi MCU saya atau medical check up yang manual atau berkala itu adalah karena penempatan kerja yang baru. Dari yang tidak beresiko ke area beresiko. Berarti Anda harus di medical check up dulu. Jadi teman-teman nanti, saya mau dipindahkan ke ruang isolasi. Lapor, saya di medical check up dulu dong. Karena sebelum saya masuk ke ruang isolasi itu, benar gak saya nggak ada TB? Benar gak saya nggak ada bronkopneumonia? Kan begitu. Nanti kalau sudah ada, jangan sampai dia ditaruh di situ. Di treatment dulu, baru boleh merawat di ruang isolasi. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya dia ada risiko, maka kalau misalnya ada risiko mengalami cedera, maka dia harus diobati dulu atau di treatment. Atau sebelum pensiun, dia ditempatkan di area yang tidak berisiko. Jadi udah tahu itu dia misalnya hipertensi, DM, ya, terus dia risiko jatuh, terus staf kita terus taruh di tempat bekerja berisiko, maka berarti budaya rumah sakitnya belum baik. Jadi kita harus bisa melakukan pemetaan di mana staf kita boleh bekerja, ya, sesuai dengan hasil medical check up-nya. Jadi hepatitis imunisasi itu adalah yang wajib adalah hepatitis B, itu harus dicek dulu titernya. Kalau titer kita cukup nggak perlu vaksin, tapi kalau titernya kurang baru divaksin atau kita positif mengandung hepatitis maka akan dapatkan vaksin. Vaksin flu juga terutama untuk airborne transmisi atau pada saat emerging disease. Kalau atau kadar antibodi kita itu perlu kalau misalnya dia butuh itu akan dilakukan vaksin, ya. Jadi apa preventionnya tadi? Dari tadi saya sudah sampaikan preventionnya itu adalah menggunakan alat pelindung diri, ya.
Yang penting kebersihan tangan, gunakan APD, bersih-bersih diri, makan sesuai ya porsinya ya. Kemudian yang paling penting APD-nya itu dilepas sesegera mungkin. Jangan sampai misalnya teman-teman lagi rawat luka pakai APD-nya dari nurse station. Habis rawat luka sarung tangannya nggak langsung dibuka tapi dibawa kemana-mana. Maskernya di leher, gentayangan di situ. Suka nggak maskernya di leher? Nah, yang dimaskerin mulut, hidung atau leher? Nah, kalau lehernya berarti yang punya napas leher. Berarti, itu dia. Jadi tadi PPI apa perubahan? Dimulai dari siapa? Nah, ya oke. Udah pada pinter, cuman nggak berubah aja. Ya, penyebab kecelakaan adalah kurangnya kesadaran. Nah ini tadi, sudah tahu tidak boleh ditutup kembali spuit, ditutup kembali spuit. Nah, Mbak, Om, jangan tutup itu jarum. Kalau ditutup, resikonya tertusuk benda tajam. Ini ditutup, udah ditutupnya 2 tangan lagi. Kan? Tapi dibilang jangan tutup, ditutup lagi. Terus teman-teman habis itu nih, yang menjadi korban adalah karyawan berikutnya. Misalnya jarumnya dilepas, dia udah pemplon toh, itu dari jarum tadi yang tidak ada tutupnya, dia lupa ditaruhlah di tempat tidur pasien. Nanti staf kita yang bekerja untuk merapikan tempat tidur pasien tertusuklah dia. Korban karena kita yang salah. Berikutnya ada safety box. Dalam keadaan tidak tertutup spuitnya dimasukkan ke safety box. Tapi kita nih perilaku nih kurang kesadaran. Itu jarumnya nganga-nganga di safety box. Datanglah karyawan berikutnya lagi, hey, gitu kan dipanggil. Dia masukin jebret. Padahal ujungnya jarum itu yang tadi yang dimasukin kawan tadi mengena si staf tadi karena dia nggak konsentrasi pada saat meletakkan jarum ke safety box. Korbanlah dia. Kami juga aneh, dalam 1 bulan ini ada 9 yang tertusuk benda tajam. Siapa korbannya? Mahasiswa. Yang kedua adalah karyawan. Yang paling banyak korbannya mahasiswa. Mahasiswa kedokteran dan mahasiswa keperawatan. Itu tadi udah dibilang, ayo jangan rekeping, direkeping. Benerin masukin, iseng-iseng. Tahu nggak teman-teman, kalau safety box itu Anda nganga-nganga, ingat deh ya, pulang dari sini ya. Kalau Anda biarkan jarum itu nganga-nganga, nggak Anda goncang, maka Anda bayangkan akan ada korban berikutnya tertusuk benda tajam. Jadi pahala teman-teman nggak usah mikirin yang banyak-banyak pahalanya. Tadi kan kalau makan di pantry, sisanya sampahnya dibuang, mejanya dilap, itu kan pahalanya tak dicatat sama malaikat. Kedua, kalau ada safety box yang sudah penuh, sudah kelihatan nganga-nganga, goncang dia safety boxnya, nanti masuk ke dalam, itu nanti malaikat mencatat pahala kalian. Cek, ini orang bagus sekali, dia mencegah kecelakaan bagi diri sendiri maupun staf lainnya. Jadi pahala itu nggak usah banyak, nggak usah cari di mana-mana, pokoknya pahala yang paling banyak adalah petugas-petugas kesehatan yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas. Kenapa? Banyak sekali mencegah, banyak sekali kita menabung kebaikan. Tapi kalau Anda diamkan, bahkan sengaja, waduh malaikat bilang dicoreng lah begini. Gak patuh semuanya. Ya, membuat kecelakaan kerja. Karena apa tadi kata kuncinya kurang Kalau ada teman-teman juga, misalnya tidak melakukan kebersihan tangan, colek dia. Mbak, kak, tante, om, pakai teteh, ya. Mas, jangan lupa cuci tangan dulu. Itu nggak usah nunggu Mbak Pur, nggak usah nunggu Mbak Tuti, tapi sesama teman kita. Jadi kalau kita itu, siapa itu teman, siapa itu saudara, siapa itu sahabat, siapa itu keluarga, adalah mereka yang menegur kita, mengingatkan kita. Itu berarti sahabat, teman, saudara. Tapi kalau dia udah tahu salah, terus Anda diamkan, berarti itu bukan sahabat, bukan teman, bukan keluarga. Jadi Anda jangan tersinggung kalau diingatkan, Mbak tolong dong maskernya, Mbak lakukan kebersihan tangan, Mbak tolong dong buang limbahnya benar, Mbak makannya yang benar di pantry, Mbak jangan makan di nurse station, jangan bawa minuman di nurse station ya Mbak, semua semua tertib.